Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini sahabat masih bersama kami dalam program musik Ngobrol seru dan asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani saya Angga, dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik untuk diperbincangkan, yaitu testimoni klien rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Obrolan kita hari ini sahabat akan sangat seru. Untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan, maupun apabila sahabat Bareta ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sekali lagi sahabat bisa mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan, maupun jika ada mantan klien kami, teman-teman yang sudah ada di luar yang ingin berbagi pengalaman rehabnya, kami membuka ruang diskusinya melalui www.radiobareta.com. Sahabat Bareta dimanapun berada, pada musik edisi hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat dengan konselor dan juga klien kami yang secara khusus akan membagikan kisah perjalanannya selama menjalani rehab di Balai Rehab BNN Tanah Merah untuk melangkah bersama pulih berdaya demi mengukir sebuah harapan, yaitu pulih dan produktif. Nah, pasti sahabat Bareta di rumah udah pada penasaran bagaimana sih kisah perjalanan klien kami selama menjalani proses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol nih sahabat, kami mengajak narasumber kita untuk berkenalan terlebih dahulu ke sahabat Bareta. Silahkan, mungkin dari konselornya dulu, silahkan bro, boleh memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Bro Yadi, saya konselor Bareta. Dan saya yang mendampingi klien dari awal sampai selesai program, yaitu atas nama Bro Atta. Oke, baik. Jadi di ruang siar Radio Bareta sudah ada Bro Yadi dan ada Bro siapa lagi? Silakan. Halo, saya Bro Atta. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bro Yadi dan Bro Atta sudah berkenan hadir. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, sahabat Bareta, hari ini kita akan diskusi, ngobrol banyak dengan konselor dan juga klien, supaya teman-teman yang ada di luar itu punya pemahaman, punya pandangan, oh ternyata rehab itu seperti ini. Nah, ini testimoninya disampaikan langsung oleh sahabat kita yang sedang menjalani program rehabilitasi. Kita akan langsung masuk pada sesi diskusi. Pertanyaan pertama nih buat Bro Atta ya. Banyak sahabat Bareta mungkin bertanya-tanya nih bro, apa sih sebenarnya alasan dari seorang penyalahguna narkoba akhirnya memutuskan untuk rehab? Kemudian bisa nggak kira-kira Bro Atta menceritakan sedikit pengalaman Bro Atta, apa sih yang akhirnya membawa Bro Atta sampai ke Balai Rehab BNN Tanah Merah? Lalu keputusan itu dibuat seperti apa gitu sampai akhirnya Bro Atta udah deh saya rehab aja gitu. Silakan. Ya, saya Bro Atta ingin menjelaskan sedikit kenapa saya memilih rehab ya. Iya. Karena itu saya jadi memilih rehab karena keinginan saya sendiri ya. Oke. Yang jelasnya keinginan Anda ingin berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya. Seperti dulu kehidupan saya yang nggak jelas, yang nggak teratur, yang lebih tepatnya seperti keras kepala saya lebih keras lah daripada kehidupan saya sekarang. Karena adiksi ya, penyalahgunaan narkoba. Jadi saya putuskan bersama orang tua, dukungan-dukungan yang sayang sama saya, keluarga besar saya memilih di rehab. Gitu ya. Oke, jadi itu sahabat Bareta, memang pertama dari Bro Atta tadi menyampaikan harus ada keinginan gitu ya dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan kata kunci yang kedua yang disampaikan Bro Atta
ada dukungan dari keluarga gitu ya yang mensupport gitu Bro Atta untuk masuk dalam program rehabilitasi. Nah, kita penasaran nih Bro Atta. Kesan pertama gitu ya. Kesan pertama Bro Atta ketika tiba di Balai Rehab BNN Tanah Merah. Apa sih sebenarnya bayangan Bro Atta ketika pertama kali gitu ya memutuskan rehab lalu aduh saya akan masuk tempat rehabilitasi, saya pasti akan disiksa atau saya pasti akan menerima perlakuan yang tidak baik atau mohon maaf ya seram seperti teman-teman yang ada di penjara gitu ya. Boleh nggak Bro Atta membagikan pengalamannya gitu ya atau kesan pertamanya Bro Atta diceritakan ke sahabat Bareta yang lagi mendengarkan supaya pada tahu nih, oh ternyata rehab itu seperti ini. Silakan Bro Atta. Ya, jujur pertama saya pikir balai rehab ini seperti rumah sakit jiwa ya. Oke. Ya, stigmanya kan di luar sana banyak nih. Oke. Ya, stigma-stigma yang buruk tentang balai rehab. Oke. Ternyata salah, Bro. Oke. Pas saya datang ke sini, ternyata balai rehab ini menyediakan bukan ya, mohon maaf, bukan seperti orang yang nggak waras ya. Oke. Di sini menyediakan tempat buat kita pulih yang keseharian kita adalah pemakai ya, pemakai adiksi, penyalahgunaan narkoba. Ternyata salah saya pikir. Ternyata di sini lebih ke pembelajaran buat kita pulih Oke. untuk menghindari adiksi ya. Dan saya pikir di sini tuh kayak penjara lah, makanan nggak enak, apa tidur nggak nyaman. Ternyata di sini kita dapat makan 3 kali sehari, Oke. enak, cateringnya bersih, tempat tidur yang nyaman, yang layak lah, dibilang nggak seperti yang dibayangkan orang-orang di luar sana. Oke. Tempatnya terjamin lah. Seperti itu, Bro. Oke, jadi ada kesan ini ya dari Bro Atta ternyata bayangannya itu seperti rumah sakit jiwa gitu ya, diperlakukan seperti pasien yang ada di rumah sakit jiwa dan seperti di penjara gitu ya. Tapi setelah masuk ternyata enggak ya, Bro ya. Oke, jauh justru ya. Banyak pembelajaran yang didapat sama Bro Atta selama mengikuti program. Kira-kira udah berapa lama ya di sini? Saya hampir 2 bulan ya. Udah hampir 2 bulan ya, oke. Jadi sudah lumayan beradaptasi ya sama lingkungan yang di sini. Nah, Bro Atta kita bicara soal adaptasi. Tantangan Bro Atta pertama kali untuk beradaptasi di Bareta tuh seperti apa? Karena kan awalnya di luar tentu pasti bebas ya dengan segala kegiatan, dengan segala aktivitas begitu ya. Apalagi Bro Atta juga bekerja begitu. Nah, apakah tantangan terbesar ketika Bro Atta mau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini dan kita juga pengen tahu nih 2 bulan di sini pernah nggak sih Bro Atta merasa pengen nyerah gitu ya, merasa pengen udahlah saya capek nih gitu dari proses rehab gitu. Dan jika pernah gitu ya, kita semua mungkin pernah ada di titik bosan ya Bro Atta ya, apapun kegiatannya deh, kita yang bekerja, kita yang nggak rehab pun pasti ada dalam titik jenuh juga gitu. Nah, bagaimana cara Bro Atta mengatasi atau meyakinkan kembali diri Bro Atta untuk nggak deh, saya harus tetap lanjut untuk rehab. Silakan. Ya, saya pernah berpikir ya, tantangan terbesar saya pas masuk rehab sini ya, pertama masuk itu ada namanya kan, kita nih yang namanya adiksi itu kan ada namanya pemutusan zat ya. Betul. Yang keseharian kita di luar sana pemakai hari-hari mungkin, Mungkin ya kan? aktif, betul. Pemakai aktif, akhirnya kita dipaksa Langsung diputus. diputus ya kan. Jadi kita tuh ada rasa kayak gue lari aja udah gini, gue kabur aja udah. Berarti pernah ya? Pernah saya Kemarin, pikir oke. begitu kemarin. Ya kan? Tapi saya pikirkan lagi, kan itu kemarin saya jarang ya, belum bisa bertemu konselor langsung ya. Betul. Ada konselor saya datang sekali 2 kali itu. Bro Yadi ya? Ya Bro Yadi Oke. datang, dia ajak saya speak up, jelaskan apa permasalahanmu selama di luar yang kamu nggak terpecahkan. Setelah saya pikir communicate itu emang penting ya. Kita komunikasi terhadap sesama itu, sama teman maupun keluarga itu menjamin kita, oh ini nih yang nggak terpecahkan sama hidup saya kan. Saya jarang komunikasi kan, komunikasi sama orang keluarga, mungkin sama teman dekat saya, nggak pernah saya komunikasi. Di sini mengajarkan saya komunikasi yang bagus lah. Jadi setiap kita komunikasi itu kita pecahkan bersama-sama, apa yang ada kita pecahkan, apa keluhan. Jadi saya berpikir tantangan terbesar saya itu, saya sempat mau apa ini rehab ini begini kan. Apalagi di awal-awal Di ya. awal-awal belum kan ada saya bingung, kegiatan bosan saya, gitu ya betul. bosan betul saya bilang. Pernah saya, tapi saya memilih diam. Tapi datang Bro Yadi untuk ngajak saya komunikasi terus. Nah, jadi saya berpikir, sudah, saya pikir mungkin ini
cara setiap orang punya cara kan untuk mengatasi apa yang ada dalam dirinya. Itu aja, Bro. Oke, jadi itu sahabat Bareta ternyata memang ada tantangan dalam proses adaptasi ya awal-awal masuk ke Balai Rehab BNN Tanah Merah. Dan ini juga mungkin sekaligus menjawab Bro Atta dan juga Bro Yadi pertanyaan dari banyak orang gitu ya, karena mungkin ada yang sering bertanya gini Bro Yadi, ketika masuk rehab apakah dosis pemakaiannya diturunin pelan-pelan atau masuk langsung diputus gitu. Nah ini dari teman kita yang lagi menjalani program pemulihan, Bro Atta sudah menyampaikan ya sahabat Bareta bahwa ketika masuk itu langsung pemutusan zat gitu ya. Jadi teman-teman yang di luar pemakai aktif sampai sini itu memang harus punya komitmen, harus punya keteguhan hati bahwa masuk itu udah nggak boleh pakai lagi gitu ya. Bahkan merokok pun tidak ya di sini ya gitu ya. Oke. Terima kasih Bro Atta, ini sharingnya luar biasa. Kita mau ke Bro Yadi nih ya sahabat Bareta. Yang dari tadi udah disebut terus sama Bro Atta ini ya, menjadi jembatan komunikasi isi hatinya gitu ya, yang sempat pengen nyerah gitu ya, tapi Bro Yadi datang membuka ruang komunikasi yang sangat baik dan akhirnya Bro Atta sampai sekarang bisa menjalani program rehab dengan baik. Nah, untuk Bro Yadi sebagai konselornya Bro Atta, bagaimana pengalaman Bro Yadi selama menjadi konselor, khususnya selama melayani Bro Atta nih sebagai klien? Apakah ada tantangan tersendiri dan apa sih hal yang paling sulit selama menjadi konselor? Dan mungkin bisa di-spill sedikit Bro Yadi, apa sih sebenarnya tugas dari teman-teman konselor ini untuk membantu program pemulihan? Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Oke, paling enggak pertama pengalaman sebagai konselor nih ya. Ini kita sebagai konselor nih merasa kayak semacam asik sih. Oke. Pertama asiknya kenapa, yaitu kita bisa membantu, yaitu salah satu family kita yang ibaratnya dia mempunyai masalah tentang adiksinya saat di luar. Nah, saat di sini kita dikasih tanggung jawab untuk ibaratnya membimbing, ibaratnya untuk gimana dia menjalani kehidupan yang sebenarnya. Itu kan dari nanti dibentuk dari attitude-nya, dari ibaratnya pola pikirnya, ibaratnya mengembalikan hal-hal yang negatif itu menjadi hal-hal yang positif. Dan itu saya bilang nggak mudah, karena terkadang ada klien itu yang mungkin agak sedikit susah buat komunikasi, mungkin belum bisa terbuka, kejujurannya masih, ya saya bilang belum ada rasa kepercayaan gitu terhadap konselor. Bahkan itu kan sebuah tantangan buat kita sebagai konselor. Tapi tidak sampai di situ, kita selalu berkomunikasi dengan terapis lain supaya kita ada ibaratnya kerjasama untuk nih loh. Ini family kita butuhkan bantuan kita, yuk kita mari sama-sama kita pecahkan, kita cari solusi sama-sama. Oke, untuk tantangan sejauh ini sih lebih ke komunikasi. Terkadang kita masih agak kadang menemukan klien yang dari bahasa mungkin yang tidak pernah, ibaratnya bahasa yang baku, terus masih dengan bahasa daerah. Nah, terus ya tadi tentang kejujuran sih, karena itu terkait dan pengaruh juga dengan treatment dia ke depan. Tuh, baik. Jadi memang core problemnya justru di komunikasi ya, Bro Yadi. Jadi bukan justru teknis hari-harinya gitu ya untuk menolong mereka gitu ya. Justru pada kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman klien gitu. Tapi memang Bro Yadi selama menjadi konselor, hal unik apa sih atau hal yang paling berat Bro Yadi? Hal yang paling berat boleh diceritain nggak, kira-kira ada nggak klien yang sampai mungkin nggak mau ketemu sama Bro Yadi gitu, padahal Bro Yadi sudah membuka diri, atau hal-hal lain yang mungkin bisa di-sharingkan ke sahabat Bareta yang paling berat deh selama menjadi konselor? Silakan. Oke, baik Bro Angga. Oke, kalau untuk yang paling berat sejauh ini untuk klien, alhamdulillah malah welcome dan ingin ketemu. Siap. Ya, dan yang paling berat itu ya yang klien ibaratnya ada penolakan buat rehab. Tapi lama-kelamaan ya dengan berjalannya waktu, dengan tadi yang komunikasi kita jalin, building trust-nya kita jalin, akhirnya yaitu yang awalnya mereka melakukan penolakan akhirnya bisa menjadikan ya. Oke, berarti memang penolakan terhadap program itu juga ada ya Bro Yadi. Dan itu gimana seninya seorang konselor ya untuk mengajak kembali teman-teman klien itu supaya punya ketertarikan lagi gitu ya untuk, atau
roll call lagi apa sih tujuan mereka datang ke sini gitu ke tempat rehabilitasi. Oke, terima kasih banyak Bro Yadi. Kita mungkin ke Bro Atta lagi nih. Eh, Balai Rehab BNN Tanah Merah, Bro Atta ini kan terkenal dengan berbagai program rehabilitasinya ya. Nah, bisakah Bro Atta menceritakan, membagikan ke teman-teman yang lagi di luar sana yang mungkin saya pengen rehab tapi saya nggak tahu apa sih sebenarnya kegiatan yang ada di dalam gitu, atau sebenarnya di rehab itu ngapain aja gitu, programnya apa aja, apakah cuman dihukum atau dikasih pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin Bro Atta di momen ini gitu ya bisa memberikan pemahaman ke teman-teman di luar sana, kira-kira program-program yang sudah Bro Atta ikuti selama mengikuti program rehabilitasi itu apa aja, silakan. Oke Bro Angga, terima kasih. Saya akan menjelaskan kegiatan atau program-program yang ada di Balai Rehab Tanah Merah ini ya, yang saya dapat ya seperti saya bilang tadi. Di awal pertama kita masuk Balai Rehab kan ada namanya pemutusan zat. Oke. Setelah kita dilihat dari pemutusan zat kita bisa menangani apa pemecahan masalah di diri kita terhadap adiksi, baru kita namanya akan dipindah ke primary. Oke, fase primary. Fase primary itu pertama saya datang itu lebih ke kekeluargaan ya. Kita bertemu family dari luar daerah, dari kota A, kota B, kota C. Dan situ kita diajarkan namanya ada sesi grup. Oke. Ya, sesi grup seperti sesi grup. Terus kita diajarkan setiap program ini ada namanya vokasional, activity outside, kegiatan di luar ya. Apa sih bentuknya activity outside-nya biasanya ngapain? Seperti kita jalan-jalan, ya jalan-jalan itu seperti merefresh diri kita ya. Oke. Yang nanti kita di sini begini, di program satu program begini, kegiatan kita nanti kita di kehidupan di luar kita jalankan yang tidak enggak perlu lah kita kalau kita seperti yang penyalahguan narkoba sekarang kan kebanyakan orang-orang larinya ke narkoba. Kan banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan kayak jalan-jalan apa. Banyak, Bro. Kita diajarkan pengetahuan lah yang kita tidak tahu, kita jadi tahu di sini. Tadi Bro Atta sempat menyampaikan ada vokasional ya. Boleh nggak di-sharingkan kegiatan vokasional apa aja yang udah pernah Bro Atta ikuti selama rehab? Kalau saya vokasional barista ya. Barista sama apa namanya itu penanaman hidroponik ya. Hidroponik. Jadi sahabat Bareta, tadi Bro Atta sudah menyampaikan bahwa ada berbagai kegiatan gitu ya, ada berbagai program, ada activity outside, kemudian ada vokasional, kemudian ada sesi, mungkin ada sesi pembinaan spiritual juga. Ada ya. Ya kita diajarkan sholat 5 waktu ya di sini juga. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang dulu mungkin waktu-waktu yang kosong yang teman-teman yang masih di luar mungkin dipakai untuk menggunakan narkoba gitu ya. Nah di sini dikasih pemahaman bahwa waktu-waktu kosong itu ternyata ada kegiatan positif yang bisa diisi gitu ya. Misalnya outbound pernah ikut juga ya, activity outside, kemudian ada kegiatan vokasional, tadi ada barista gitu ya, pelatihan. Sama e-corner ada kalau kita. Ada layanan e-corner. Iya, layanan e-corner buat kalau kita kan kita jauh sama keluarga ya. Ya seperti dari awal saya bilang tadi, komunikasi kita lebih bagus sama keluarga yang awalnya kita jarang ngomong sama keluarga, sama orang tua. Akhirnya kita bisa memberikan feeling kita gimana perasaan kita di Balai Rehab ini sama kedua orang tua. Baik. Ada satu program atau satu fasilitas yang namanya e-corner gitu ya Bro Atta, yang memfasilitasi komunikasi antara klien dengan keluarga juga dengan konselor tentunya ya. Jadi itu sahabat Bareta, ada begitu banyak program yang disediakan oleh Balai Rehab BNN Tanah Merah untuk memfasilitasi pemulihan teman-teman gitu ya, kegiatan-kegiatan positif, vokasional barista, kemudian hidroponik, dan ada kegiatan-kegiatan lain juga ya, handicraft gitu ya, ada peternakan dan vokasional lainnya. Nah yang paling penting kita pengen tahu nih Bro Atta, kan ada begitu banyak kegiatan nih. Tadi Bro Atta nih sebenarnya udah menjelaskan begitu banyak fasilitas. Ada kegiatannya, activity outside dan lain sebagainya. Tentu kan ada apa ya, kalau kita di luar untuk kegiatan misalnya outbound apa segala macam itu kan kita harus bayar gitu. Nah tadi juga disebutkan kami di sini makan 3 kali sehari kok gitu ya, ada 2 kali snack, tempat tidurnya layak gitu, kemudian makannya bersih, cateringnya oke gitu. Bahkan di sini ada ahli gizi juga gitu ya, memantau kondisi gizi teman-teman gitu, dan juga ada dokter perawat gitu. Kita pengen tahu Bro Atta,
dengan fasilitas yang dihadirkan oleh Balai Rehab BNN Tanah Merah dari awal masuk sampai hari ini nih 2 bulan menjalani program rehabilitasi, pernah nggak sih Bro Atta mengeluarkan biaya atau petugas kami itu meminta gitu ya, Bro Atta ini kita mau activity outside, tolong sampaikan ke keluarga 250.000 gitu misalnya. Untuk catering bulan ini misalnya 1 juta gitu. Pernah nggak seperti itu Bro Atta? Oh, tidak pernah, Bro. Oke. Tidak pernah balai rehab ini yang ibaratnya atau sama sekali memang nggak pernah ya meminta apa sama kalian, enggak. Semua itu kita gratis. Gratis semua. Oke, termasuk layanan Layanan nelpon e-corner sama keluarga. nelpon sama keluarga Harus gratis. ini nggak deposit pulsa gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Gratis semua. Atau sistemnya seperti wartel gitu ya, habis nelpon keluar tagihan gitu. Enggak ya. Oke. Jadi sahabat Bareta, ini clear banget disampaikan langsung testimoninya oleh pengguna layanan kita bahwa semua fasilitas yang diterima oleh teman-teman klien itu tidak berbayar gitu ya, tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, sahabat Bareta, kami sih berharap teman-teman udah nggak ragu lagi ya Bro Atta dan Bro Yadi ketika mendengar kata rehabilitasi atau Balai Rehab BNN Tanah Merah. Jangan mikir biayanya deh, atau kalau ada orang di luar sana yang mengatasnamakan program rehabilitasi berbayar harus deposit 5 juta gitu. Kami tegaskan bahwa tidak ada gitu ya Bro Atta. Oke, masih dengan Bro Atta nih, selama menjalani program rehabilitasi Bro, Bro Atta pasti bertemu dengan banyak orang baru. Bagaimana interaksi Bro Atta dengan konselor, terapis, atau bahkan sama klien? Dan seberapa penting menurut Bro Atta kehadiran komunitas, ya, orang-orang di sekitar Bro Atta selama menjalani program rehabilitasi? Ya, selama menjalani program rehabilitasi, ya tentu banyak ya klien-klien baru. Terutama saya terima kasih sama konselor saya ya Bro Yadi ya, yang sudah saya anggap seperti kedua orang tua saya di sini ya kan? Sudah memberikan yang terbaik lah buat pemulihan saya. Dan seperti yang Bro bilang tadi, banyak orang-orang baru yang masuk kan, seperti klien orang baru itu di sini kita saling menguatkan, saling mengingatkan, karena ada namanya kan family consent sini ya, konsep ya. Jadi di situ kita diajarkan ya ada kayak kekeluargaan berupa penguat lah satu sama lain lah. Gimana pemulihan kita dijaga di sini, nanti kita terapkan, kita pangkas hal-hal yang kecil pun kita pangkas di sini Bro. Jadi di sini tuh memang mengajarkan tentang hal-hal yang buruk, yang kecil akan menjadi besar, di luar sana nanti kita pangkas semua bersama-sama. Jadi teman-teman tuh di sini dipersiapkan gitu ya bahwa hal-hal kecil yang berpotensi punya dampak buruk yang besar gitu di program rehabilitasi ini semua dipangkas gitu ya, supaya teman-teman lebih siap untuk menjalani program rehabilitasi. Jadi buat Bro Atta sendiri kehadiran komunitas itu penting ya gitu ya. Apa sih istilahnya Bro ini family konsep gitu ya? Oke. Konsep kekeluargaan. Oke, gitu. Jadi itu sahabat Bareta bahwa kehadiran komunitas, kehadiran teman-teman yang lagi menjalani program rehabilitasi di sini itu sangat mendukung satu sama lainnya gitu ya, karena mereka lah yang menolong diri mereka sendiri secara bersama-sama gitu ya. Teman-teman konselor hanya sebagai fasilitator gitu ya Bro Yadi. Gimana Pak konselor? Oke. Baik, sebelum melanjutkan diskusi, sahabat Bareta, kami tetap membuka ruang diskusi bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya dengan narasumber kami, baik Bro Yadi maupun juga Bro Atta. Kami mengajak sahabat Bareta untuk menghubungi kami melalui nomor 08 7777 165 162 atau melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Sekali lagi, bagi sahabat Bareta yang ingin bertanya atau ingin sharing dengan kami gitu ya, silakan boleh menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777 165 162 atau melalui website kami di www.radiobareta.com. Kita mau baca Bro Yadi dan Bro Atta, sudah ada penanya yang masuk gitu ya di menu testimoni gitu ya. Yang pertama ini dari Doni ya, Bapak atau Ibu Doni di Samarinda. Mas Atta dan Mas Yadi, saya punya saudara yang pengguna narkoba sudah 1 tahun ini. Bagaimana ya Mas Atta dan Mas Yadi yang harus saya lakukan untuk merayu saudara saya ini supaya dia mau rehab? Jadi ini kondisinya dia punya saudara yang sudah pengguna gitu ya. Gimana sih caranya untuk merayu supaya saudara
dia ini mau rehab. Sebelumnya kami mau terima kasih untuk Bapak atau Ibu Doni di Samarinda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Monggo silakan, mungkin Bro Yadi. Yang Bro Atta dulu. Oh, Bro Atta dulu, silakan. Gimana nih Bro Atta cara merayu saudaranya supaya bisa atau mau untuk rehab? Silakan. Ya, yang untuk merayunya kita dengan keluarga ya itu ya. Kalau menurut saya sih dengan ya lebih didekatkan lagi dia ke penjelasan balai rehab tuh jelas berbeda lah dari mungkin stigmanya tadi kan seperti saya bilang. Betul. Stigmanya di balai rehab ini seperti penjara menyeramkan, atau menyeramkan. Salah, itu semua salah. Oke. Lebih dijelaskan lagi balai rehab ini membantu kita atau membantu pengguna itu buat pulih. Kalau sembuh memang nggak bisa sembuh ya. Pemulihan kalau pulih memang bisa, tapi lebih ke dijelaskan atau enggak lebih ke gimana maksudnya tuh? Lebih dijelaskan ke balai rehab ini membantu kita. Tanya dulu orangnya mau sembuh atau mau begini-begini terus antara dua kan? Iya. Memang harus ada keinginan Iya, ya. keinginannya yang kita pertama. lebih besar. Antara dua aja kalau dia enggak mau berubah, dia berakhirnya bisa di penjara ya. Mohon maaf ya. Iya. Nah, tanya aja dia keputusannya mau di penjara atau mau direhab, mau Oke, buat mau pulih atau mau tetap seperti itu Ya, terus gitu ya. Oke. Silakan Bro Yadi, ada yang ditambahkan? Silakan. Terima kasih Bro Angga. Kalau menurut kita sih lebih ke diedukasi dulu melalui pendekatan-pendekatan mungkin dari keluarga yang biasanya itu dari salah satu keluarga itu ada yang dipercaya dan didengar. Oke. Oke, mungkin bisa dari pendekatan itu bisa dikasih tahu ibaratnya itu diedukasi dengan cara ibaratnya jika kamu make ibaratnya bila nggak menghentikan ya ini efeknya. Dan nanti biar dia timbul sesuatu kesadaran dari si klien tersebut supaya apa? Supaya saat menjalani itu tidak ada unsur keterpaksaan. Dan jangan juga ibaratnya menjanjikan sebuah sesuatu yang membuat si klien itu mau tapi ternyata saat keluar nanti ada sebuah kok nggak Kalau kayak gitu sih gitu kok ya. nggak di ibaratnya tuh nggak dikabulkan ya yang kemarin apa yang udah kita sepakati. Nah itu kan jadi kode ibaratnya pun dia menjalani ada sesuatu, jangan sampai menjalani ada sesuatu tapi memang atas kemauan dia sendiri itu. Oke. Baik, jadi itu sahabat Bareta untuk Ibu atau Bapak Doni di Samarinda. Yang pertama memang harus ada keinginan ya, tadi dari Bro Atta, kemudian kalau bisa tadi pesanan dari Bro Yadi, cari orang yang paling dekat sama dia gitu ya untuk membuka pemahamannya bahwa rehabilitasi itu seperti ini gitu ya, programnya seperti ini, kemudian kalau dia mengambil atau memutuskan untuk rehabilitasi itu jauh lebih baik, tapi memang tidak boleh menjanjikan gitu ya, tidak boleh mengiming-imingi sesuatu untuk pulih gitu, harus memang keinginan dia sendiri gitu. Oke, terima kasih Bro Yadi dan Bro Atta. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oh, ini bukan pertanyaan, ini testimoni langsung ya dari Ibu Nurul di Buleleng, sepertinya salah satu pengguna layanan kita. Ini apresiasi bahwa Bareta luar biasa. Kemudian ada Ibu Ima di Palu. Terima kasih Bareta, berkat bantuan e-corner di Bareta saya tetap bisa berkomunikasi dengan suami saya yang sedang rehab di Samarinda. Dan saya di Palu, sukses selalu Bareta. Jadi kami juga berterima kasih gitu ya sama sahabat Bareta yang sudah menyampaikan secara langsung testimoninya, khususnya untuk layanan e-corner gitu ya, bahwa kami tetap memfasilitasi dukungan keluarga gitu ya. Tentu Bro Atta juga sering ya berkomunikasi dengan keluarga dan kami meyakini ya Bro Yadi bahwa keluarga juga salah satu unsur dalam support yang paling penting dalam pemulihan seorang klien. Nah, kita lanjut ke diskusi kita Bro Atta dan Bro Yadi. Untuk Bro Atta nih, apa sebenarnya pelajaran yang paling berharga nih Bro Atta yang Bro Atta dapatkan selama menjalani program rehabilitasi? Dan bagaimana Bro Atta melihat perubahan diri Bro Atta dari pertama kali datang sampai saat ini gitu? Apa sih sebenarnya perubahan yang paling signifikan Bro Atta? Kalau tadi sih udah di-spill ya, dulunya keras kepala, sekarangnya sudah lebih baik gitu. Nah, boleh disampaikan apa lagi gitu kira-kira hal yang paling berharga selama program rehab? Silakan. Oke Bro Angga, saya paling signifikan adalah honesty saya pada diri sendiri. Siap. Untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya mempunyai tujuan lah, harapan besar lah orang tua saya ke saya kan
saya lebih welcome dan lebih menghargai itu sekarang ini, bro. Lebih yang saya lebih bukan sabaran sih, maksudnya lebih tenang lah menghadapi sesuatu hal yang Oke. tanpa narkoba ya sekarang ya. Saya lebih tenang, lebih bisa open minded lagi lah, berpikir, membuka pikiran saya lagi kan. Saya lebih berpikir positif thinking sekarang daripada negatif. Yang dulu kan saya negatif thinking terus, akhirnya jatuhnya ke adiksi narkoba lagi. Sekarang sudah saya pikir, oh begini kah kalau saya memakai narkoba. Setelah saya direhab, saya berpikir lebih bersih lah pikiran saya daripada sebelumnya. Oke. Begitu, Bang. Jadi memang Bro Atta melihat sendiri gitu ya, ada perubahan yang Bro Atta rasakan gitu selama menjalani program rehabilitasi dan 2 bulan gitu ya. Tapi Bro Edi, ini pertanyaan di luar ini ya, di luar diskusi gitu ya. Tentu kan proses perubahan seseorang kan beda-beda gitu ya. Waktu, kita bicara soal waktu. Kira-kira menurut Bro Yadi, ini kan 2 bulan sudah langsung melihat, bisa menyadari bahwa oh kemarin saya nggak oke nih gitu, saya banyak buruknya gitu. Tapi setelah menjalani program rehabilitasi, saya jauh lebih baik gitu. Nah kira-kira Bro Yadi, apa sih sebenarnya faktor yang paling menentukan dia bisa cepet untuk memahami oh ternyata rehab ini membawa dampak yang luar biasa dalam diri saya. Apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi Bro Yadi kira-kira dari seorang klien itu bisa cepat melihat perubahan dalam dirinya? Silakan Bro Yadi. Oke, terima kasih Bro Angga. Yang pertama itu konsisten. Oke. Ya kan, konsisten, terus juga ketegasan dan fokus. Karena kan di sini kenapa dia mampu dengan cepat atau enggak itu kembali ke dirinya, Oke. tingkat kefokusannya, tingkat konsistennya dia, terus ibaratnya motivasi dia, dan ibaratnya kan kita harus ya tadi yang pelibatan dengan keluarga. Oke. Ibaratnya gini, saya yang jalanin program, tapi kalau saya nggak ada sebuah komunikasi nih, terkadang ada yang mengganjal kan Bro. Ada sebuah masalah yang harus diselesaikan nih. Nah itu kan harus melalui sebuah komunikasi, yaitu dari layanan yang udah tadi disebutkan. Betul. Nah dari konsisten itu akhirnya dia mampu dengan tenangnya menjalin program dan mampu dengan mudahnya menyelesaikan target-target treatment yang udah kita janjikan bersama. Maksudnya itu kan kita biasanya konselor ke klien kan kita ada sebuah kesepakatan nih tentang ini program kamu segini, ini kembali ke kamu. Saat kamu mampu menyelesaikan dengan cepat tuh bukan berarti menjamin kamu pulang cepat. Oke. Tapi kamu harus memahami, nggak sekedar cuma memahami tapi harus mengaplikasikan. Oke. Itu sih Bro Angga. Oke, jadi konsistensi dan keteguhan hati gitu ya, sama komitmen bahwa memang perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu ya. Saya sebagai konselor hanya fasilitator gitu ya. Walaupun rencana rawatan, treatment plan itu disusun bersama-sama, tapi memang yang punya tugas paling besar adalah klien sendiri gitu ya. Jadi kita, sahabat berarti kita boleh apresiasi ya, luar biasa Bro Atta di program rehabilitasi yang baru 2 bulan gitu ya. Kadang ada karena rehab kan sampai 12 bulan ya Bro Yadi ya. 6 sampai 12 bulan. Di fase 2 bulan ini sudah bagus banget gitu, bisa menyadari bahwa ada perubahan yang sudah dirasakan gitu. Nah, masih untuk Bro Yadi nih. Bro Atta ini kan sebentar lagi atau sekarang kan masih di tahap primary gitu ya. Dan masih lama pulangnya kira-kira? Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat sih Bro Angga. Karena ya menurut saya si kliennya udah mampu menyelesaikan ibaratnya treatmentnya dengan baik, terus sudah mampu memahami apa dampak negatif dan ibaratnya positifnya jika saya menghentikan, dan juga si klien juga kan di sini mendapatkan kelas yaitu KKT, keterampilan ibaratnya buat mereka, yaitu dari vokasionalnya, dari gimana pencegahan kegangguan, banyak program yang udah ibaratnya kita kemas lah untuk persiapan dia untuk melangkah keluar. Oke. Nah, ini kan dalam waktu dekat akan pulang gitu ya, akan komplit program bahasanya di sini. Nah, bagaimana Balai Rehab BNN Tanah Merah dalam hal ini Bro Yadi gitu ya sebagai konselor mempersiapkan Bro Atta untuk kembali ke masyarakat gitu ya. Adakah program khusus yang dipersiapkan? Karena gini, yang harus disadari oleh teman-teman pasca pemulihan kan stigma gitu ya Bro Yadi. Nah ketika di luar atau ketika proses pemulangan ini Bro Yadi sebagai bagian utuh dari Balai Rehab BNN Tanah Merah itu gimana sih mempersiapkan gitu ya Bro Atta supaya siap reintegrasi lagi gitu ya dalam kehidupan pekerjaannya, kehidupan keluarganya, itu seperti apa? Silakan Bro Yadi. Oke, pertama kan kita sebelum dia memantapkan buat keluar, kita pasti ada sebuah sesi konseling. Ya, konseling yang mungkin membahas tentang lebih jauh nih.
Ibaratnya kemarin untuk membahas selama kita di program. Nah, ini konseling kita membahas tentang di mana dia di luar. Oke. Apa yang mau dia lakuin. Terus kita juga secara nggak langsung kita juga komunikasi dengan keluarga. Oke. Yang dimana untuk penguatan si klien ini. Karena kan pemulihan itu nggak sendiri ya. Kalau sendiri itu kan agak berat gitu. Iya. Ibaratnya kan keluarga itu menjadi support system yang terbesar gitu buat si klien itu. Karena gimana? Ibaratnya tuh saya nyaman dengan keluarga saya, bukan saya nyaman dengan orang di luar keluarga. Oke. Ibaratnya saya ada masalah pun, saya di sini pun juga yang peduli dengan saya keluarga. Harus keluarga. Jadi kita kuatin tuh hubungan si klien dengan keluarga. Terus juga apa rencananya itu harus kita tegasin, komitmennya gimana. Ibaratnya kan itu ada jangka pendek, jangka panjangnya. Planning utamanya itu apa? Nah, itu harus dipertegas. Karena untuk apa? Untuk dirinya juga. Dan juga harapannya kita sih sebagai konselor ya komunikasi sih, menjaga komunikasi dengan keluarga. Karena apa? Karena di luar itu kalau kita komunikasinya udah mulai nggak efektif kembali, ya itu akhirnya membuat kita itu ya secara nggak langsung makin lama makin bisa menjadi ya kembali lagi. Goyang lagi ya. Goyang lagi. Oke. Baik, memang apa yang menjadi kebutuhan nih ya dilihat sama konselor gitu, ketika komunikasi dengan keluarga itu menjadi core yang harus diperhatikan, maka ruang itulah yang dibuka gitu ya, ruang itulah yang dipersiapkan oleh teman-teman konselor, khususnya dalam hal ini Bro Atta gitu, untuk kliennya Bro Yadi sampai di luar nanti itu lebih siap gitu ya untuk reintegrasi. Dan yang luar biasa ya tadi yang disampaikan Bro Yadi, bahwa keluarga adalah tempat yang justru harus yang paling pertama gitu ya, yang membuat kita tuh nyaman gitu ya. Jadi Bro Atta nggak nyari kenyamanan di luar gitu ya, semua ada bisa didapatkan di tengah-tengah keluarga. Bro Yadi dan Bro Atta, sebenarnya kita sudah ada di penghujung diskusi, tetapi masih ada pertanyaan dari masyarakat ini yang masuk. Kita boleh bacain ya. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Reska, ini tempatnya nggak tahu dari mana. Halo Bro Atta dan Bro Yadi, keluarga saya berencana untuk mengantar kakak saya untuk rehab. Tapi sebelumnya keluarga kami bertanya-tanya, bagaimana jaminan kerahasiaan identitas kakak kami yang akan rehab? Apakah selama rehab Bro Atta, nah ini mungkin buat Bro Atta nih, ada pengalaman terkait kerahasiaan identitas Bro Atta sebagai klien Balai Rehab BNN Tanah Merah? Silakan. Jadi Bapak atau Ibu Reska ini nanya nih ke Bro Atta, sejauh ini kerahasiaan identitas Bro Atta terjamin atau enggak gitu ketika menjalani program rehab? Silakan. Ya, terima kasih Bro Angga. Kalau kejaminan tuh jangan dipikirkan, tuh pasti terjamin lah kerahasiaannya. Pasti terjamin. Itu aja Bro. Oke, jadi untuk identitas pasti dijaga ya gitu. Dan kita juga perlu sampaikan nih, bahkan untuk diskusi hari ini juga semua kita fasilitasi secara khusus gitu ya. Ada, kita jaga kerahasiaan identitas klien gitu ya. Baik nama juga sesuai dengan e-flyer yang beredar gitu ya di sosial media. Nama Bro Atta adalah nama samaran gitu ya, sehingga identitasnya Bro Atta bahkan nanti ketika ini tayang di YouTube pun semua di blur gitu ya. Jadi tidak akan ada upaya publikasi terkait identitas klien. Ada yang mau ditambahkan Bro Yadi? Oke, cukup ya sama. Cukup, oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Akila. Selamat siang Radio Bareta, mau bertanya, apa yang perlu dilakukan jika seseorang tidak punya orang yang dipercaya? Oh, ini tadi pertanyaan buat Bro Yadi ya. Atau tidak ada yang mendukung untuk berhenti gitu ya. Karena tadi Bro Yadi kan bilang harus ada yang paling dekat sama dia gitu, yang paling dipercaya untuk mendorong dia untuk rehab gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan nih Bro Yadi jika ada seseorang tidak punya orang yang dapat dipercaya atau tidak ada yang mendukung untuk berhenti? Silakan. Oke, jika ibaratnya nih, terima kasih Bro Angga. Ya. Tidak ada yang dipercaya. Oke, bisa kita mulai dari ibaratnya kembalikan ke kliennya lagi. Oke. Karena gimana pun itu kita nggak bisa memaksa. Karena kan ibaratnya rehab itu ya kembali ke dirinya. Dirinya. Kalau misalkan dirinya ada penolakan, terus ibaratnya dianya aja ibaratnya nggak siap, ya terus kita di sini juga ya pasti kalau misalkan susah sih kita sih siap buat menerima. Oke. Tapi kalau untuk memaksakan dia sampai ibaratnya tuh kodep ke dia, ya itu bukan ranah kita sih. Oke. Jadi memang
kembalikan ke yang bersangkutan gitu ya. karena edukasi tadi. Betul. Dan kesaksian langsung dari Bro Atta juga menyampaikan bahwa harus ada keinginan gitu ya, harus keinginan dari diri sendiri gitu ya. Mau sedekat apapun, mungkin sahabat yang paling dekat sekalipun kalau dianya pun nggak ada keinginan itu sulit gitu ya. Dan ini juga penting kita mengedukasi masyarakat ya Bro Yadi dan Bro Atta. Pengalaman teman-teman admission di bawah kan ketika menerima klien itu kadang keluarga langsung antar aja gitu ya. Ini si kliennya nggak mau rehab gitu, tapi keluarganya yang mau, sehingga seperti mohon maaf ya, seperti dibuang ke sini gitu ya teman-teman klien ini gitu. Dan hal yang tidak diketahui keluarga bahwa rehab itu harus atas persetujuan dari kliennya gitu ya. Harus ada untuk rehab khusus ini ya, khusus voluntary atau sukarela, itu memang kliennya yang harus membuat persetujuan untuk direhabilitasi. Begitu Ibu siapa tadi? Ibu Akila atau Bapak Akila dan Bapak atau Ibu Reska. Terima kasih banyak. Ini di penghujung diskusi kita masih ada pertanyaan. Kita beralih ke masih ke Bro Yadi. Untuk Bro Yadi ini ada kira-kira apa pesan Bro Yadi untuk Bro Atta yang akan komplit program gitu ya dalam waktu dekat ya gitu. Kita nggak tahu kapan nih Bro Atta gitu ya. Ditunggu aja tanggal mainnya kata Bro Yadi gitu ya. Nah kira-kira apa nih pesan dari Bro Yadi untuk kliennya gitu yang luar biasa 2 bulan sudah paham betul aspek-aspek perubahan dalam dirinya. Silakan Bro Yadi. Oke, baik Bro Angga. Oke, pesan saya sih harapannya ya Bro Angga, sebagai konselor kan kita pengen menginginkan nih ya dia kembali ke lingkungannya, bahkan keluarganya itu menjadi orang yang ibaratnya yang dikenal dengan orang tua tuh ya kamu adalah sebuah anak yang saya lahirkan tuh ya baik gitu, yang dikenal bahwa kamu tuh kecilnya dulu seperti ini baik dan kamu belum mengenal hal-hal itu. Yang saya harapkan yaitu komunikasi, dijaga komunikasi dengan keluarga. Terus juga di sini udah diterapkan ibaratnya banyak pembelajaran yang udah didapat kayak semacam sholat 5 waktunya. Karena kan jujur ya mungkin ya kita sebagai yang masih muda tuh untuk menjaga sholatnya kan mungkin agak sulit ya kan. Tapi di sini kita diajarkan dipertegas bahwa sholat itu ya udah kalau waktunya sholat ya sholat. Nah itu ibaratnya dijaga, terus juga circle pertemanannya itu berpengaruh juga Bro Angga. Karena kan terkait dengan ini motivasi tinggi nih ya kan. Tapi kalau misalkan pertama kembali ke masyarakat, 1 kali ngumpul ditawarin bisa menolak, 1, 2 kali, 3 kali kita nggak akan bisa tahu siapa yang menjamin kita bisa bertahan. Nah tuh tadi makanya kembali ke komunikasi. Dan juga jangan lupa misalkan ada sesuatu yang pengen di-sharingkan silahkan hubungin kita. Pihak e-corner membuka layanan itu. Silahkan buat siapapun itu yang ibaratnya klien setelah rehab misalkan ada pengen konsultasi, silahkan kami terapis membuka semua itu. Baik. Kalau tadi harapan dari Bro Yadi gitu ya, pesan dari Bro Yadi konselornya gitu. Nah sekarang kita pengen tahu nih ke Bro Atta, apa harapan Bro Atta untuk diri sendiri gitu ya setelah komplit program nanti. Dan boleh dong Bro Atta sampaikan pesan untuk teman-teman yang masih di luar gitu ya, yang masih berjuang gitu ya untuk pulih gitu, atau yang masih justru menjadi pengguna aktif gitu ya. Apa kira-kira pesan Bro Atta untuk teman-teman yang di luar? Silakan. Oke, terima kasih Bro Angga. Pesan saya buat diri saya sendiri dulu ya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini ya. Sebenarnya banyak waktu yang saya buang ya di luar sana buat saya pulih aja. Kan kayak meninggalkan pekerjaan saya, sama saya sebenarnya banyaklah problem yang menjadikan saya jadi pemakai narkoba. Dan akhirnya saya memilih untuk direhab dan berpikir jernih ke depannya buat kehidupan saya nanti ke depannya. Terima kasih untuk Balai Rehab sudah menyediakan dan menerima saya kan bisa menjadi orang yang lebih berguna dan bertanggung jawab lagi ke depannya untuk keluarga dan nanti untuk orang-orang yang saya sayangi lah. Dan pesan saya untuk orang-orang di luar sana yang masih pecandu atau pemakai narkoba ya, sampai kapan kalian mau hidup di lingkungan adiksi yang jatuhnya cuma 3 yang kayak saya pikir ya, penjara, kematian, dan menyusahkan orang di sekitar Anda. Sampai kapan? Ayo buka wawasan diri atau
lebih buka diri lah, pemikiran dari dalam diri Anda untuk ayo rehab, nggak seburuk itu kita rehab. Karena mohon maaf, adiksi ini tidak bisa sembuh, cuma bisa pulih. Oke. Justru di balai rehab ini kita diajarkan untuk menahan atau menyangkal nanti ya kita selesai di luar di rehab gimana kita bisa pulih terus. Itu ada namanya JFT ya, Just for Today. Kita diajarkan Just for Today, dan kita ada namanya narkotik anonymous ya di balai rehab. Nah, di situ kita bisa membuka sharing wawasan yang lebih lah. Gitu aja. Oke, baik. Jadi memang pesannya dari Bro Atta mengingatkan supaya segera ambil komitmen gitu ya, segera putuskan untuk berhenti gitu ya, dan akses layanan rehabilitasi. Dan pesan dari Bro Yadi juga tadi luar biasa bahwa kita masih melakukan pendampingan ya Bro Yadi pasca komplit program. Jadi sahabat Bareta yang di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan siaran radio Bareta ini, klien pasca komplit program itu tidak langsung dibiarkan pulang gitu aja gitu ya. Ada layanan pendampingan yang dilakukan melalui layanan e-corner untuk teman-teman klien ini kalau masih butuh, misalnya saya masih butuh nih, atau saya masih kangen sama Bro Yadi misalnya, Bro Atta di luar sana gitu ya, kangen masa-masa konseling misalnya gitu, saya boleh nggak konseling lagi, itu masih boleh ya Bro Yadi ya, dilayani lewat layanan e-corner gitu, dan semuanya gratis. Oke. Bro Yadi dan Bro Atta, kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Kita mau mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Bareta yang sudah menyampaikan pertanyaan, sudah mendengarkan. Sahabat Bareta, tidak terasa waktu sudah sampai pada penghujung diskusi. Semoga obrolan kita pada hari ini mengenai kisah perjalanan klien, khususnya Bro Atta, di Balai Rehab BNN Tanah Merah bisa memberikan pemahaman bahwa pemulihan itu adalah sebuah keniscayaan yang dapat diupayakan gitu ya. Jadi di tengah kegelapan selalu ada cahaya harapan. Mari kita terus mendukung upaya pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba, serta memberikan kesempatan kedua. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah bagi mereka yang ingin pulih dan juga bangkit. Sahabat Bareta, kisah Bro Atta hari ini adalah bukti nyata bahwa pemulihan itu bukan sekedar mimpi 2 bulan ya Bro Atta, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diraih dengan dukungan penuh, pendampingan dari konselor, kemudian program yang terarah, dan tekad yang kuat. Setiap individu memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan adiksi. Balai Rehab BNN Tanah Merah telah menjadi jembatan harapan bagi banyak orang untuk kembali menemukan cahaya dalam kehidupan mereka. Sahabat Bareta, mari kita terus mendukung upaya rehabilitasi dan memberikan kesempatan kedua bagi sahabat-sahabat kita yang ingin berubah, ingin pulih. Ingat sahabat Bareta, kita semua adalah bagian dari solusi. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli tanpa stigma ya, demi masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang sedang berjuang. Pulih produktif adalah harapan baru bagi mereka semua. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami tetap mereminder ke para pendengar. Caranya gampang, sahabat Bareta dapat mengakses layanan kami melalui website ini www.radiobareta.com. Telah tersedia menu-menu sesuai kebutuhan sahabat Bareta, mulai dari informasi rehabilitasi, layanan advokasi, layanan penjangkauan atau mobile Bareta, maupun dapat secara langsung menghubungi call center Balai Rehab BNN Tanah Merah melalui kontak yang tersedia. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan rehabilitasi, ingin tanya-tanya atau ingin mendaftar, boleh menghubungi kami di nomor 0822 50 26 10 30. Sekali lagi 0822 50 26 10 30. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Sahabat Bareta, demikianlah program Ngobrol Seru dan Asik Musik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media di @infobnn_rehab Tanah Merah. Sekali lagi, media sosial kami di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama Bro Atta dan Bro Yadi. Kami pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.